Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillah pada aja 11 Oktober 2022 dimulai. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Edi Afrian. حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Data 5710 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara 1. Dr. Ades Raidin Pidin MAP dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Tenggara masa jabatan tahun 2017-2022. 2. Bukhari dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara masa jabatan tahun 2017-2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 2 Oktober 2022, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, dan seterusnya, salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2022. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.11 garis datar 5771 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengangkat Saudara Dr. Ades Syakir MSI, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh sebagai penjabat Bupati Aceh Tenggara, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, masa jabatan penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.11 garis datar 5762 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Gayo Provinsi Aceh. 2. Nomor 132.11 garis datar 5763 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Gayo Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara 1. Haji Muhammad Amru dari jabatannya sebagai Bupati Gayo masa jabatan tahun 2017-2022. 2. Said Sani dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Gayo masa jabatan tahun 2017-2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 3 Oktober 2022, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, dan seterusnya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.11 garis datar 5764 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Gayo Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengangkat Saudara Insinyur Haji Rashidin Porang, Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo
sebagai penjabat Bupati Gayo dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua sampai dengan keempat dan seterusnya. Kelima, masa jabatan penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keenam, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Keputusan Menteri Dalam Negeri. Berkenan penjabat Gubernur Aceh atas nama Presiden Republik Indonesia untuk mengambil sumpah. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saudara dan saudari mengucapkan sumpah, berkenaan dengan pengesahan pengangkatan sebagai pejabat bupati, terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah mengucap sumpah menurut agama saudara dan saudari? Sedia. Apabila demikian, saya minta saudara dan saudari untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai pejabat Bupati Aceh Tenggara, pejabat Bupati Gayo Lues, pejabat Bupati Nagan Raya, pejabat Bupati Aceh Barat, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Pengukur sumpah disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas diawali oleh penjabat Bupati Aceh Tenggara. Selanjutnya, penjabat Bupati Gayo Lues. Berikutnya, penjabat Bupati Nagan Raya. Selanjutnya, penjabat Bupati Aceh Barat.
selanjutnya, pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan. Kata-kata atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, saya pejabat Gubernur Aceh atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes Sakir MSI sebagai pejabat Bupati Aceh Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 115771 tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pengangkatan pejabat Bupati Aceh Tenggara Provinsi Aceh. 2. Saudara Insinyur Haji Rasidin Porang sebagai pejabat Bupati Gayo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 115764 tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pengangkatan pejabat Bupati Gayo Provinsi Aceh. 3. Saudari Fitriani Parhas AP Esos MSI sebagai pejabat Bupati Nagan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 5769 tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pengangkatan pejabat Bupati Nagan Raya Provinsi Aceh. 4. Saudara Dr. Andes Mahdi sebagai pejabat Bupati Aceh Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 5766 tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pengangkatan pejabat Bupati Aceh Barat Provinsi Aceh. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Pejabat Gubernur Aceh. Persiapan serah terima jabatan diawali oleh Kabupaten Aceh Tenggara kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Raidi Pinim MAP dan Dr. Andes Syakir MSI disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan kami silakan. Penyerahan buku memori jabatan. Terima kasih. Selanjutnya Gayo Luwes. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Amru dan Bapak Insinyur Haji Rasidin Porang, kami silakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan kami silakan.
Penyerahan buku memori jabatan. Terima kasih. Selanjutnya Kabupaten Nagan Raya kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Jabir Idham SE dan Ibu Fitriani Faras APSOS MSI. Kami silakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan kami silakan. Penyerahan buku memori jabatan. Selanjutnya Aceh Barat. Yang terhormat Bapak Haji Ramli MS dan Bapak Dr. Andes Mahdi disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan kami silakan. Penyerahan buku memori jabatan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan sambutan penjabat Gubernur Aceh, Bapak Ahmad Marzuki. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati adalah RRI yang hadir di sini, para PJ Bupati yang dilantik pada hari ini, Sekretaris Daerah Aceh, para unsur Kopimda Kabupaten, hadirin dan undangan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat-Nya. Hari ini kita dapat menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 4 pejabat kepala daerah di Provinsi Aceh, yaitu pejabat Bupati Aceh Tenggara, Bupati Gayo Lues, Bupati Nagan Raya, Bupati Aceh Barat. Dengan adanya pelantikan ini, maka 4 pejabat kepala daerah telah resmi menjabat sebagai pimpinan pemerintahan daerah di masing-masing kabupaten yang telah ditentukan. Untuk itu saya mengucapkan selamat atas pelantikan ini. Semoga saudara dan saudari sekalian siap melaksanakan amanah dengan baik. Hadirin yang saya hormati, saudara dan saudari yang ditunjuk sebagai pejabat bupati tentunya telah melalui proses pertimbangan yang matang, termasuk pertimbangan soal kompetensi, kinerja, dan juga persyaratan administrasi lainnya. Selanjutnya, bagaimana saudara-saudari membuktikan bahwa saudara-saudari adalah pemimpin yang bijak, taat hukum, dan siap menjalankan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat demi kemajuan daerah. Dalam kaitan ini perlu diketahui beberapa hal yang saat ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Antara lain tingginya angka inflasi mencapai 7,38%. Persoalan stunting 33,0%, tingkat kemiskinan ekstrim, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, saya perlu menyampaikan beberapa pesan kepada para pejabat yang saya lantik hari ini sebagai berikut. Pertama, inilah komunikasi positif dengan para pihak, terutama dengan Forkopimda, alim ulama, dan elemen masyarakat lainnya dalam upaya menjaga harmoni dan kekompakan serta kesatuan dalam membangun daerah. Kedua, jalankan sistem pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan taat hukum. Upayakan pembahasan APBK tepat waktu agar segala pembangunan dapat dimulai lebih awal. 3, saat ini tingkat inflasi Aceh masih tinggi, di mana per September 2022 mencapai 7,38%.
Untuk itu saya minta saudara mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan mengoptimalkan DPID dan Satgas Pangan di wilayah saudara-saudari. Tingkatkan koordinasi dengan dinas terkait di provinsi dan antar kabupaten atau kota. Cari akar permasalahannya dan tentukan solusinya untuk segera dijalankan, sehingga dengan demikian inflasi dapat kita turunkan. Keempat, sehubungan dengan masih tingginya angka stunting di Aceh, saya minta untuk memberikan perhatian dan menempuh berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting di wilayah saudara-saudari. Di samping itu, perhatian yang sama juga perlu diarahkan pada upaya-upaya penurunan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan anak, serta kasus asusila lain yang terjadi di wilayah saudara-saudara. Kelima, saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan tingkat kemiskinan ekstrim. Untuk itu saya minta agar menempuh berbagai strategi antara lain dengan memastikan penyaluran bantuan berjalan dengan baik, menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya, mengoptimalkan peran TAPD, TKPK, kolaborasi dengan berbagai pihak dan lain sebagainya. Samping itu, lakukan percepatan realisasi belanja yang efisien, tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Keenam, saya minta agar dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah setiap tahunnya bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah Ganggo. Untuk itu, pastikan untuk bisa mengambil langkah-langkah untuk pendampingan dan pengawasan. Kedepankan peran Hakim dan Camat agar dana desa tersebut tepat sasaran, bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah saudara-saudari. Ketujuh, bangun kerjasama yang kompak agar semua program terbaik yang telah berjalan sebelumnya dapat berlanjut, khususnya di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya. Fokuskan juga dalam upaya mensukseskan pemilu pada tahun 2024. Demikian sambutan dan harapan dari saya kepada Bapak Ibu di Bupati yang baru. Saya ucapkan selamat bekerja, terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bupati wakil Bupati sebelumnya atas pengabdiannya selama 5 tahun di daerah yang pernah dipimpin. Semoga kerjasama dalam membangun Aceh ke depan dapat terus terjalin dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan penjabat Gubernur Aceh, penjabat Bupati Aceh Tenggara, Kaya Lues, Nakan Raya, dan Aceh Barat kembali ke tempat semula.